salam Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim IAIN Ponorogo akan menyampaikan argumentasi kami dari sisi kontra terhadap pembatasan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu nasional. Pasal 399 ayat 1 Junto pasal 403, Junto pasal 407, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan terhadap Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu terhadap rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu pasca penetapan hasil pemilu. Yang menjadi pertanyaannya, sejauh mana ruang lingkup kewenangan ini agar tidak berbenturan dengan proses penyelesaian hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, di mana ditemukan banyak kasus pelanggaran administrasi di Mahkamah Konstitusi yang kemudian berbenturan dengan proses perselisihannya. Salah satunya juga dialami oleh Bawaslu di Kabupaten Ponorogo. Sehingga kewenangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap proses dan hasil pemilu itu sendiri. Pelanggaran administrasi pemilu dalam pasal 460 Undang-Undang Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, terdapat pula pelanggaran administrasi pemilu berkaitan kesalahan proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu yang tercantum dalam pasal 399 ayat 1 Junto, pasal 403 Junto, pasal 407 Undang-Undang Pemilu. Pada pasal 461 ayat 5 Undang-Undang Pemilu, Bawaslu berkewajiban menyelesaikan perkara pelanggaran administrasi tersebut selama 14 hari sejak laporan diterima. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan Bawaslu atas pelanggaran administrasi pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara justru berbenturan dengan kewenangan MK dalam pasal 474 Undang-Undang Pemilu, yaitu untuk menangani perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu yang harus diselesaikan selama 30 hari sebagaimana aturan dalam pasal 54 PMK 3 2018 Junto pasal 54 PMK 2 2018. Konteks kedua kewenangan tersebut berkaitan erat dengan hasil perolehan suara peserta pemilu yang memungkinkan Bawaslu menghasilkan putusan berimplikasi pada hasil perolehan suara peserta pemilu. Kewenangan yang sangat luas tersebut membuka peluang benturan maupun tumpang tindih putusan antar lembaga negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan putusan tersebut, baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Maka untuk menghindari tumpang tindih putusan perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana penyelesaian perselisihan pasca pengumuman hasil perolehan pemilu nasional diserahkan kembali pada peradilan ad hoc Bawaslu baik tingkat pusat, tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Selain efisien, efektif, mudah, cepat, dan sederhana, di mana merupakan spirit dan asas peradilan di Indonesia, juga membantu kinerja MK khususnya penanganan perkara administrasi hasil rekapitulasi suara pemilu apabila sengketa pemilu baru menjadi kewenangan MK. Dewan Juri yang kami hormati, menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh rekan kami, Bawaslu Kabupaten Ponorogo menerima 23 laporan adanya kedugaan pelanggaran dan persediaan rekapitulasi terhadap hasil pemungutan suara di Kabupaten Ponorogo pasca pengumuman hasil pemilu nasional 2019. Bawaslu Kabupaten kemudian menindaklanjuti laporan ini dan melakukan beberapa penyelesaian melalui peradilan ad hoc. Berdasarkan surat KPU RI nomor 450 dapat terakhir pelaksanaan putusan Bawaslu nomor 053-ADR-5-2019 tertanggal 24 Juli 2011. KPUD Ponorogo telah melakukan perubahan terhadap DA1 dan DA1 pada TPS 43 Kelurahan Mangkusuman dan TPS 57 Kelurahan Radowijaya. Hasil wawancara KPU melakukan perubahan perolehan suara merupakan bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu tersebut diputus pada tanggal 24 Juli 2019 dan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2019, 2 hari setelah KPU menetapkan hasil perolehan suara pemilu secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019. Kasus di atas mengkonfirmasi bahwa terdapat ketidakjelasan waktu dalam penegakan hukum pelanggaran administrasi kesalahan proses rekapitulasi hasil di Bawaslu. Di satu sisi, Bawaslu tidak dapat disalahkan karena Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, solusi cerdas dari kami adalah apabila permasalahan atau pelanggaran administrasi pasca penetapan hasil perolehan suara pemilu secara nasional serahkan seluas-luasnya pada Bawaslu, sehingga tugas Mahkamah Konstitusi adalah tinggal menyelesaikan perkara sengketa pemilu, bukan lagi perkara administrasinya. Rekomendasi bagi pemerintah yaitu perlunya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terhadap pembagian kewenangan yang jelas bagi setiap lembaga yang terlibat dalam penyelesaian pelanggaran pemilu, baik administrasi, pidana, dan perdata, di mana kewenangan pelanggaran terhadap administrasi seluas-luasnya diserahkan pada Bawaslu, pidana di pengadilan, dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jadi Dewan Juri yang terhormat, tepatlah kami pada mosi debatan kali ini. Kami selaku tim oposisi menolak secara tegas mosi perdebatan kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih, dan salam Justisia.